Nah, di sini kita itu harus mencari lawannya. Nah, sekarang lawannya halusinasi dengan kecemasan apa? Halusinasi dengan keberlimpahan, menghayal tentang keberlimpahan, itu lawannya. Kalau kita halu dengan kecemasan, itu saja menjadikan jantung kita berdebar, menjadikan sesak nafas, menjadikan pusing kepala, menjadikan mual-mual. Kayak gitu kan, gelisah, nggak bisa tidur. Sekarang kalau kita menggunakan halusinasi kelimpahan, kita berhalu, kita menghayal kelimpahan, kira-kira akan menarik kesehatan fisik apa enggak? Menarik. Sehat fisik, walaupun kita cuma hidup dalam halusinasi. Jadi lumayan menghayal itu, jangan dikira menghayal itu tabu, enggak. Halu itu bisa menyehatkan kita. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan pasang-pasangan. Maka kalau kita ada satu kekurangan, gunakan lawannya. Itu akan terjadi kesempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, kita ketemu di channel saya, Muhammad Nurul Banan. Salam prosperity juga. Ya, untuk kali ini saya akan membicarakan tentang energi halu untuk menenangkan diri dan untuk menarik kelimpahan. Ya, yang namanya ketenangan itu kan hal yang sangat mahal. Bahkan uang itu sendiri itu tidak menjamin bisa membeli ketenangan. Ya, kalau kemudian level depresinya, level stresnya itu ringan, barangkali ya uang bisa menenangkan kita. Contohnya di rumah kita sedang sumpek, ya rekreasi lah menggunakan uang, kayak gitu, menghibur diri. Tapi ada level di mana tingkat stres, tingkat depresi itu tidak bisa dibeli dengan uang. Makanya ya banyak orang kaya yang kemudian lari ke narkoba. Banyak orang kaya yang kemudian lari ke pil ekstasi. Karena saking stresnya, tekanan hidup. Kayak gitu. Nah, di sini berarti kan tenang itu memang sesuatu yang mahal. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa halusinasi itu bisa kita gunakan untuk menenangkan diri kita. Kemudian juga halusinasi itu bisa kita gunakan untuk menarik kelimpahan. Artinya untuk menarik rezeki ini juga bisa kita gunakan. Nah, untuk kali ini makanya saya akan bicara energi halu untuk menenangkan diri dan untuk menarik kelimpahan. Seperti ini ya. Orang itu ketika mengalami anxiety, penyakit kecemasan yang akut, anxiety disorder, itu sebetulnya anxiety disorder itu muncul dari halusinasi pikirannya sendiri tentang kekhawatiran-kekhawatiran, tentang kecemasan-kecemasan. Khawatir banget dengan anak. Ini anak saya sehat apa enggak? Anak saya ini kelak mau jadi apa? Saya bisa membiayai anak atau tidak? Ini merupakan halusinasi tentang kecemasannya sendiri. Karena saya sendiri itu sedang mengalami, kadang-kala saya mengalami itu. Karena anak saya sudah beberapa bulan ini, sejak awal tahun pelajaran di bulan Juni, itu anak saya ada di pondok pesantren. Dan pesantrennya jauh sekali. 8 jam perjalanan dari kampung saya. Ya. Anak saya itu mondok di pondok pesantren Darul Falah Amsilati, Jepara. Dari rumah itu 8 jam. Nah, anak baru lulus SD, kemudian anak sematawayang, karena anak saya kan baru 1, kayak gitu ya. Baru lulus SD, anak sematawayang, sudah jauh di pondok pesantren, perjalanan selama 8 jam. Ini juga ketika saya sangat kangen,
itu ada kecemasan-kecemasan yang muncul dalam hati saya. Nah, kecemasan-kecemasan ini ketika saya sangat cemas dengan anak, sangat rindu dengan anak, ini kadangkala menjadikan asam lambung saya naik. Ini, asam lambung saya naik, dada berdebar. Gitu loh. Lah, padahal yang namanya santri sekarang itu kan nggak ada konsep seperti santri-santri tradisional Jawa di zaman dulu. Kalau santri dulu itu dituntut tirakat, kayak gitu kan. Yang namanya tidur ya cuman di atas sajadah. Kalau nggak di atas sajadah ya cuman di atas keramik kadangan. Tidur sekenanya, masak juga masak sendiri. Kalau santri sekarang itu ya mirip kayak di kos-kosan, mirip kayak di kontrakan. Semua fasilitas itu ada. Kayak gitu loh. Ya. Semua fasilitas itu ada. Bahkan ya setengah kayak hidup di homestay. Ya, kalau nggak malah kemudian hidup di hotel. Kayak gitu loh. Tapi sebagai orang tua yang sangat jauh, itu kangen dengan anak. Sehingga kadang-kala muncul kecemasan-kecemasan pikiran-pikiran saya sendiri. Ini. Lah ya kalau santri sekarang itu kan tidak pegang HP itu sudah tirakat. Jadi nggak usah disuruh melek malam hari, jangan banyak tidur, harus banyak puasa. Enggak, kalau anak sekarang itu nggak pegang HP, itu sudah tirakat. Kayak gitu. Nah, ketika saya muncul kecemasan tentang anak, itu saya asam lambungnya naik. Itu. Nah sekarang ketika kita bicara anxiety disorder, itu sebetulnya adalah halusinasi pikirannya sendiri. Wong anak saya itu tetap sehat di pondok. Fasilitas semuanya juga ada, teman-temannya juga banyak, bahkan mungkin dia happy di pesantren. Kenapa saya berhalusinasi dengan kekhawatiran-kekhawatiran? Ini. Berarti yang namanya anxiety itu adalah halusinasi dari pikiran kita sendiri. Khawatir besok sih saya rezekinya itu dari mana lagi ya? Khawatir nanti saya bagaimana ya kalau anak-anak sudah gede? Jangan-jangan saya nggak bisa bikinin rumah, padahal anak saya sebentar lagi menikah. Bisnis saya besok ada yang beli lagi apa enggak ya? Ini yang namanya anxiety. Loh, lebih parah lagi kalau sudah mencapai anxiety disorder. Sudah mencekam. Makanya orang yang mengalami anxiety itu orang yang halu dengan kecemasannya sendiri. Ketika kehidupan ini dijalani dengan nyata, ya ternyata kerap juga tidak sesuai dengan apa yang kita halusinasikan, apa yang kita takutkan. Kayak gitu loh. Tidak sesuai juga dengan yang kita takutkan. Berarti kan ini hanya halusinasi saja. Saya beberapa kali ada kekhawatiran-kekhawatiran. Kayak gitu ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran, ada ketakutan-ketakutan. Tapi ketika dijalani, ya nggak kayak gitu juga kok. Artinya tidak separah apa yang saya khawatirkan. Halusinasi saja, kayak gitu loh. Nah, ini anxiety disorder itu sebetulnya cuma halusinasi pikiran dengan ketakutan-ketakutan, dengan kecemasan dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Ini. Tapi kenyataannya, ketika kita itu berhalusinasi dengan ketakutan-ketakutan, maka secara fisik ini jantung kita itu berdebar kencang. Kayak gitu. Kemudian mengalami sesak nafas juga bisa. Pusing kepala. Kadang-kadang juga mual. Kemudian bisa juga keringat kita itu keluar berlebihan. Kalau saya yang paling kerap ketika cemas, itu dada ini sesak. Dan yang ya asam lambung naik. Kayak gitu. Asam lambungnya naik. Ini. Nah ini cuman halu dengan kecemasan, fisik ini sudah bobrok sedemikian. Itu. Jantung berdebar keras. Fisiknya itu sudah rusak. Dibawa oleh energi halu. Kayak gitu. Kemudian secara psikologi, ada rasa takut berlebihan. Ada rasa gelisah.
insomnia, susah tidur, gitu. Kemudian pikiran itu kemudian negatif terus-menerus. Nggak bisa berpikir tenang, itu nggak bisa. Nah ini, bahkan kadangkala bisa mengalami panic disorder, kepanikan yang akut. Ini, ya, mengalami kepanikan akut, panik rasanya. Bahkan yang anxiety disorder itu bisa ketakutan seolah-olah dia itu mau mati loh. Lagi duduk di ruang tamu misalkan, itu ada ketakutan, oh jangan-jangan nanti rumahnya ambruk. Akhirnya dia lari sendiri karena ketakutan rumahnya ambruk nanti menimpa dia, dia mati. Akhirnya sedang duduk tenang di ruang tamu, dia bisa lari keluar. Itu ketika sudah mengalami panic disorder ini. Dan biasanya orang-orang yang keterusan mengalami panic disorder, rasa takut mati, itu biasanya kalau terus-menerus itu segera mengalami kegilaan. Otaknya itu gila biasanya nanti, jadi orang gila. Ini. Nah ini loh, jadi anxiety itu munculnya dari halusinasi diri kita sendiri kepada kecemasan-kecemasan. Ini sudah nyata kan, secara fisik itu sudah bikin bobrok. Secara psikis juga sudah bikin bobrok. Lah, ketika kemudian kita itu sudah khawatir sedemikian rupa, mengalami anxiety, ya jelaslah hidup kita nggak mungkin bisa produktif. Jelas nggak bisa produktif. Kemarin, ya, istri saya itu banget kangen sama anak. Karena anak dari kecil biasa bareng, anak lagi lucu-lucunya ada di pesantren. 10 hari ini nggak ada berita. Kayak gitu loh. Ini anak saya bagaimana. Nah, kemudian saya meminta video ke pengurus pondok pesantren di Jepara. Akhirnya betul direkamkan anak saya, dia ngomong, karena 10 hari nggak ada komunikasi, wah, istri saya itu langsung nangis. Banget kangen dengan anak. Nah, begitu nangis, akhirnya dia itu menahan rasa rindu dengan anak, rasa haru dengan anak. Yang terjadi seharian dia nggak bisa kerja. Nggak produktif. Nah, apalagi anxiety. Ya, anxiety disorder yang sudah sangat parah, ya jelas akhirnya hidup itu tidak bisa produktif. Catatannya berarti gara-gara halu dengan kecemasan itu energinya menjadikan fisik itu rusak, tubuh rusak, psikologis juga rusak. Ya. Kemudian apa? Menjadikan hidup tidak produktif. Itu. Ini energi halu. Nah sekarang, ketika kita mengalami hal-hal yang mencemaskan sekali bagi kita, ya, atau mungkin malah memicu anxiety kepada kita, itu kita bisa menggunakan energi lawannya. Karena seperti ini, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu, kami Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian itu teringat. Lah, ketika kita merasa terlalu pahit, maka gunakan lawannya, pasangannya, zaujain. Gunakan pasangannya supaya netral, yaitu dengan memasang manis. Kopi pahit, kemudian dicampur dengan gula yang manis, lawannya. Seimbangkan rasanya? Seimbang. Nah, itu. Jadi seimbang. Terlalu manis, gunakan lawannya. Kayak gitu. Gunakan lawannya dengan menggunakan asin. Akhirnya seimbang. Nah, ini artinya, ya, artinya ketika kita itu mengalami sesuatu hal, maka gunakan lawannya untuk menyembuhkannya. Karena yang tidak berpasangan di alam semesta ini kan cuma Allah. Itu.
Hanya Allah yang tidak berpasangan. Segala sesuatu ada pasangannya semuanya. Itu saja di dalam zat Allah, sifat-sifatnya ya berpasangan. Walaupun zat Allah itu nggak berpasangan, tapi sifat-sifat Allah itu berpasangan. Iya, satu sisi Allah itu Al-Wadud, Maha Cinta. Ya gitu kan. Tapi sisi lain Al-Azab, Maha Pengazab. Kayak gitu. Maha Pemarah. Walaupun satu sisi Maha Pemaaf. Dalam sifat Allah itu Zaujain berpasangan, walaupun zatnya itu tidak berpasangan. Ini. Ketika kita itu mengalami sesuatu, maka gunakan lawannya untuk menyembuhkannya. Kayak gitu. Sistem obat-obatan medis kan seperti itu semuanya, menggunakan lawan. Sakit kepala lawan dengan racunnya, yaitu dengan parastamol. Kayak gitu. Maka kadang-kala tubuh kalau kurang racun juga malah jadi penyakit. Itu loh. Tubuh terlalu bersih, kurang racun, ya jadi penyakit. Teman saya ada lucu loh. Dari kecil, dia itu kena paru-paru basah. Benar-benar batuk, benar-benar batuk. Paru-paru basah itu. Nah, ketika dia sudah dewasa, dari kecil sampai dewasa, terus kena itu. Terjangkit paru-paru basah. Nah, ketika dewasa, dia itu mendablek. Saya tak coba merokok lah. Akhirnya dia merokok. Lah, rokok kan racun kan? Iya. Lucu. Malah sembuh loh paru-paru basahnya. Itu. Ya, paru-paru basahnya malah sembuh. Ini karena apa? Tubuh kita butuh racun, kadang racun penyeimbang. Maka terlalu bersih juga bahaya, karena kita juga butuh racun. Tapi maksud saya sih, segala sesuatu itu bisa sembuh dengan menggunakan lawannya. Kadang-kala menggunakan racunnya agar kita sembuh. Kita sakit kepala. Menggunakan lawannya berupa racun, yaitu parastamol. Selesai malah. Apa namanya? Tanaman-tanaman bonsai saya. Itu kadang-kala kena penyakit. Gitu loh, kena penyakit. Ya saya kasih racun sekalian. Ya malah sehat. Karena itu adalah lawannya. Dan saya kerap juga malah menggunakan parastamol untuk menyemprot hama tanaman. Dan ternyata jos itu kan. Itu. Nah, ini. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan pasang-pasangan. Maka kalau kita ada satu kekurangan, gunakan lawannya. Itu akan terjadi kesempurnaan. Maka dalam pernikahan itu kita itu hidup single. Itu. Kita hidup single. Kemudian untuk menyempurnakan, untuk menyalurkan hasrat seksual kita, ya ambil pasangan. Akhirnya lengkap. Ya gitu kan? Lengkap. Nah, di sini kita itu harus mencari lawannya. Nah sekarang, lawannya halusinasi dengan kecemasan apa? Halusinasi dengan keberlimpahan, menghayal tentang keberlimpahan, itu lawannya. Kalau kita halu dengan kecemasan, itu saja menjadikan jantung kita berdebar, menjadikan sesak nafas, menjadikan pusing kepala, menjadikan mual-mual. Kayak gitu kan. Gelisah, nggak bisa tidur. Sekarang kalau kita menggunakan halusinasi kelimpahan, kita berhalu, kita menghayal kelimpahan, kira-kira akan menarik kesehatan fisik apa enggak? Menarik. Sehat fisik, walaupun kita cuma hidup dalam halusinasi. Jadi lumayan menghayal itu, jangan dikira menghayal itu tabu, enggak. Halu itu bisa menyehatkan kita. Ya nggak boleh kan kemudian halusinasi yang apa namanya, yang berlebihan lah. Ya segala hal lah kalau berlebihan ya nggak baik. Iya. Kayak gitu kan. Segala hal bukan cuma halu. Kalau kemudian kita itu berhalusinasi sampai kemudian kita ngomong, tapi ngomongnya itu ngomong nggak sesuai realita. Iya. Ngomongnya kayak orang yang halu, kayak betul-betul. Ya itu baru parah. Tapi halusinasi di sini artinya adalah kita melakukan halusinasi, ya. Kita melakukan halusinasi dengan pikiran kita sendiri tentang kedamaian-kedamaian, tentang kelimpahan-kelimpahan untuk menyehatkan tubuh kita. Selanjutnya kalau tubuh kita sehat,
itu kemudian apa? Kita menjadi produktif. Maka kemarin waktu saya itu sedikit mengalami anxiety dengan anak saya, kekhawatiran, kecemasan dengan anak saya yang ada di pesantren dan posisinya sangat jauh, itu saya berhalusinasi. Saya melakukan halusinasi. Dengan halusinasi apa? Dengan halusinasi, oh anak saya betah di pondok, anak saya sehat, anak saya menjadi seorang doktor, anak saya menjadi anak hebat. Itu saya halusinasikan sendiri dalam pikiran saya. Dan ternyata lebih sehat. Ketika bangun tidur, nggak kemudian dadanya berdebar, itu enggak. Kayak gitu. Jadi, halu itu bisa menjadikan tubuh kita sehat. Karena apa? Halu dengan kecemasan memicu apa? Keterpurukan, memicu ketidaksehatan. Nah, kalau kita halu dengan kelimpahan, dengan kebaikan, itu pasti akan menarik kesehatan tubuh kita dan menarik keberuntungan. Itu fakta tuh. Ambil lawannya. Maka kemarin waktu saya mengalami anxiety itu dengan anak, saya mau tidur itu saya duduk meditasi. Setelah saya ini betul-betul merasakan ketenangan nafas saya keluar masuk, tenang, kemudian saya sambil menyebut nama Allah. Itu kan ya. Tenang, menyebut nama Allah, merasakan nafas yang masuk dan keluar. Terus, ketika sudah sangat mendalam, saya mulai menggambarkan halusinasi pikiran saya kepada anak. Itu. Anak saya lagi betah di pondok. Anak saya lagi tekun menghafal, tekun belajar. Saya halusinasikan sendiri. Itu. Kemudian apa? Masa depan anak dia jadi anak kaya, soleh, pinter. Gambarkan semuanya. Saya hayalkan sendiri. Ternyata ya kemudian setelah saya menghayal mendalam seperti itu, sampai beberapa menit, mungkin sampai 30 menit saya itu, hanya untuk menghayalkan anak itu. Itu kemudian hati saya menjadi tenang. Ini. Saya mengalami ketenangan hati. Jadi akhirnya saya bikin konten ini. Oh, ternyata halu bisa menyembuhkan ya. Itu bisa menyembuhkan. Yang penting kita itu mendeteksi dulu. Kecemasan kita itu apa? Tentang rezeki. Lawan dengan menghayal bahwa kita memperoleh banyak rezeki. Ini. Kita khawatir dengan kesehatan kita. Lawan dengan halusinasi bahwa tubuh kita itu sehat. Kita khawatir dengan kebodohan kita. Lawan dengan halusinasi seolah kita itu pintar. Caranya halu ya tadi itu. Kalau saya sendiri itu duduk meditatif. Kemudian setelah saya tenang dengan apa? Dengan merasakan keluar masuknya nafas dan saya menyebut nama Allah, lalu saya menghayal sedalam-dalamnya sampai saya merasa tenang betul-betul. Kalau memang sekali kok kemudian tidak sembuh, ya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bahkan itu bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Maksudnya sewaktu-waktu itu, kapan hati kita itu ada cemas, kayak gitu. Kalau anxiety datang itu kan, ada kecemasan datang itu, langkah saya sendiri pertama, saya melakukan aktivitas. Kalau aktivitas kita lupa dengan apa yang kita khawatirkan kan? Iya, betul. Kok masih muncul lagi, sudah aktivitas, sementara badan sudah capek. Kayak gitu. Ya saya alihkan dengan halu, dengan pikiran-pikiran halu saya sendiri. Rezeki gampang banget ini ya Allah. Halu pokoknya datang dari arah ya. Jadi karena memang ketika kita itu mau ketika kita itu berhalusinasi, kita berimajinasi, itu sebenarnya adalah doa kepada Allah. Itu doa kita kepada Allah. Nabi itu bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir." Ketika kita itu kemudian punya imajinasi, punya halusinasi, falyukthir, maka perbanyaklah. Fa innahu yas'alu rabbah. Karena sebetulnya itu kita sedang berdoa kepada Tuhan. Jadi orang halu itu orang lagi doa loh. Orang berimajinasi itu orang sedang
berdoa, maka fal yuksir perintah Nabi supaya diperbanyak. Nah, karena ini halusinasi dengan keberlimpahan, halusinasi dengan kebaikan-kebaikan, ini bisa menarik kelimpahan yang serupa. Dikarenakan memang akhirnya meningkatkan level energi kita. Karena orang yang mengalami anxiety itu kan orang yang drop dan vibrasinya itu rendah. Level vibrasinya itu rendah. Kalau kita belajar tabel vibrasi, ya, kita belajar tabel vibrasi itu kan orang-orang yang memiliki rasa malu atau rasa aib yang tinggi. Merasa, aduh saya nggak berguna bang, saya kok cacat, kemarin saya memperkosa orang. Perasaan memiliki aib, ya, memiliki rasa malu yang tinggi, itu akan menarik vibrasi yang sangat rendah. Itu. Kemudian ada rasa bersalah. Kemarin kok iya, saya kok melukai dia. Rasanya bersalah banget, nggak bisa memaafkan diri dengan kesalahannya. Ini juga akan menarik vibrasi rendah. Maka percaya nggak, orang NPD, narcissistic personality disorder itu, orang NPD yang suka menyerang orang, mereka itu malah banyak jadi orang yang rezekinya gampang loh. Kenapa? Mereka nggak pernah punya perasaan bersalah. Itu loh. Pede aja, dia sudah nyakitin orang, tapi dia itu boro-boro pingin sadar, pingin minta maaf. Dia pede aja, nggak apa-apa. Kayak gitu loh. Ini orang NPD malah kadang-kadang rezekinya jadi gampang. Karena apa? Vibrasinya kuat. Dengan dia itu tidak pernah merasa bersalah. Ini nyebelinnya di sana. Itu. Iya. Dia melukai orang, tapi lah ya nggak apa-apa. Nyebelin kok. Itu loh. Dia mudah memaafkan kesalahan dirinya. Maka orang yang punya rasa bersalah tinggi, ini kita bukan sedang bicara spiritual ya. Kalau spiritual dosa ya dosa memang. Kayak gitu loh. Tapi kan yang namanya tarikan rezeki nggak ada hubungannya dengan dosa. Ataupun dengan pahala. Ya ada hubungannya, tapi ya nggak kayak gitu juga. Kayak gitu loh. Ya nggak kayak gitu juga. Lah, jadinya di sini, orang yang NPD, itu kemudian malah rezekinya gampang. Karena apa? Dia mudah memaafkan kesalahan-kesalahan dirinya. Akhirnya vibrasinya tinggi. Lah orang kok nyesel terus kerjaannya. Ya Allah, kenapa saya kemarin ngomong kayak gitu sama dia? Kenapa kok saya bertingkah konyol kayak gitu? Dengan rasa malu yang tinggi, itu malah rezekinya susah. Gitu. Nah ya coba. Ya maaf ya, Luna Maya dengan Ariel Peter Pan. Atau dengan Cut Tari dulu itu. Waktu geger-geger bikin video porno. Itu malunya seperti apa loh. Tapi karena mereka mampu memaafkan diri, artinya mereka itu mampu menutup, mampu merasa tidak punya aib yang begitu besar. Ah, sudah pede aja lah, yang berlalu sudahlah berlalu. Nggak blak mereka itu. Ya Luna Maya karirnya makin moncer sekarang kan. Malah dapat suami ganteng lagi. Lebih berondong suaminya loh. Lebih muda, ganteng, kaya. Kayak gitu loh. Padahal dia adalah pelaku aib di masa lalu. Tapi dia mungkin nggak ingat dengan aibnya, sudah bisa memaafkan dirinya. Ya gitu. Nggak kemudian aibnya itu kemudian dibesar-besarkan dalam hati. Kalau dibesar-besarkan dalam hati, itu Luna Maya langsung jatuh loh karirnya itu. Rezekinya juga hancur bisa. Ini. Lah kemudian ada sifat apatis. Ya. Sikapnya apatis, aduh saya bisa nggak ya? Duh gimana ya, saya mampu nggak ya? Sekarang rezeki sudah susah banget dicari. Bingung saya. Kayaknya saya gagal loh, nggak berhasil nggak. Ini sifat apatis, itu juga rendah sekali vibrasinya. Kemudian ada rasa duka, rasa ketakutan. Kemudian ada hasrat yang menggebu, atau kemudian marah yang kuat. Ini vibrasi yang rendah. Nah, orang yang mengalami anxiety, mengalami kecemasan-kecemasan, dia ini akhirnya vibrasinya sangat menjadi rendah.
Nah, ketika vibrasinya rendah ya, keberuntungan susah untuk ditarik. Hidup terus-menerus dalam amarah. Sering jengkel, sering jengkel. Kalau nggak sering jengkel, sangat berhasrat, bernafsu sekali. Pingin apa, pingin apa, pingin apa. Gede keinginannya. Itu adalah vibrasi-vibrasi yang rendah. Kayak gitu. Nah, orang anxiety itu kehidupannya itu dia itu berada pada vibrasi yang rendah. Karena ditarik oleh halusinasi dirinya sendiri dengan ketakutan-ketakutan di masa depan. Dan ternyata penyembuhannya itu ya dengan wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Gunakan pasangan lawannya. Itu dengan cara apa? Halu dengan keberlimpahan. Nanti kalau kita sudah kerap halu dengan keberlimpahan, ini tubuh kita jadi sehat, vibrasi kita juga jadi naik. Yang tadinya apatis, jadi ada keberanian. Yang tadinya bangga diri, itu nanti kita itu lebih bisa bersukacita. Yang tadinya berduka, kita lebih bisa bergembira. Yang tadinya kita itu malu, minder, dan lain sebagainya. Kita itu akhirnya bisa memiliki rasa cinta. Macam-macam. Sehingga vibrasi kita bisa naik. Kayak gitu loh. Nah, ketika vibrasi kita naik, pada level yang tinggi, pada level yang tinggi, ini akhirnya apa? Keberuntungan, keberlimpahan lebih mudah kita tarik. Karena mental kita itu sehat, psikis kita juga sehat. Maka, kalau kita itu mengalami anxiety, ya, kita bisa menggunakan halusinasi kita sendiri tentang keberlimpahan, tentang kebaikan. Halu kan gampang kan? Gampang gitu. Gak pakai modal kok. Itu loh. Dengan halu, dengan keberlimpahan, kebaikan, dan seterusnya, itu kita bisa menyembuhkan halusinasi kita dengan kecemasan-kecemasan. Tuh.